Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini saya mau memberikan informasi terkait dengan etika publikasi dan etika penelitian dan prinsip dalam praktiknya yang mungkin banyak teman-teman dosen yang belum memahami kalau ternyata ketika kita mempublikasikan artikel, ketika kita melibatkan orang di dalam artikel kita ataupun di dalam penelitian itu ada etikanya gitu. Nah, ini penting buat pembelajaran kita semua. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload prompting untuk menulis artikel ilmiah dengan artificial intelligence tentu selesainya lebih cepat dan bisa dipublikasikan di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 sampai Sinta 6 dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan Tridharma. Bapak Ibu bisa mendownload lewat link yang sudah saya siapkan pada deskripsi dari video ini atau melalui bio Instagram saya. Dan ada informasi menarik lainnya, yaitu terkait dengan pada tanggal 21 Mei saya akan mengadakan webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasikan di jurnal Scopus. Ya, informasi lengkapnya Bapak Ibu bisa dapatkan melalui Instagram dan Facebook saya. Jadi silakan dipantau. Saya memang belum menyebarkan leafletnya, tetapi informasinya sudah saya sampaikan secara verbal di YouTube saya. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam etika penelitian maupun etika publikasi penting buat kita dosen itu untuk memahami hal tersebut ya. Di mana etika publikasi ini berkaitan dengan tanggung jawab ilmiah penulis dan penerbit dalam menghasilkan, mengelola, ataupun menyebarkan karya ilmiah. Nah, etika ini mencangkup berbagai masalah yang bisa muncul selama proses publikasi artikel di jurnal atau media ilmiah lainnya. Gitu. Nah, tentu kita tidak boleh nih memanipulasi data dan lain sebagainya. Artinya kita harus bersikap jujur terhadap penelitian-penelitian kita. Kemudian aspek-aspek apa saja dalam publikasi ilmiah? Jadi ada keaslian plagiarisme ya. Jadi keaslian plagiarisme ini di mana penulis itu harus memastikan bahwa karya yang dipublikasikan adalah karya asli dan tidak merupakan salinan atau mengambil tanpa izin dari karya orang lain. Kemudian plagiarisme itu pengambilan ide, data atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang semestinya. Nah, hal ini sangat dilarang dalam dunia akademik. Bahkan ada yang disebut juga dengan self-plagiarism. Kemudian ada contohnya ya, misalnya kita menyalur kalimat atau data tanpa mengutip sumber atau mencantumkan referensi yang sesuai. Nah, berikutnya itu adalah kepemilikan penulis. Ya, pemilikan penulis itu di mana setiap penulis itu harus dicatat berdasarkan kontribusinya dalam penelitian. Nah, penulis pertama, penulis kedua, dan seterusnya itu harus sesuai dengan tingkat kontribusi mereka. Jadi tidak asal-asalan kita menempatkan orang di dalam artikel kita Bapak Ibu. Ya, bahkan di video sebelumnya saya sudah membahas yang namanya equal contribution, meskipun itu tidak dibahas di dalam kebijakan, bahkan tidak mendapatkan nilai kum ya, karena mungkin hal semacam itu baru terlihat baru atau baru asing, mungkin asing bagi para dosen. Tetapi sebenarnya hal semacam itu seringkali terjadi di dalam dunia akademisi. Nah, ini pentingnya bahwa penulis pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya itu bahkan sampai yang bertindak sebagai corresponding authors itu juga punya nih level kontribusinya itu seperti apa gitu. Nah, cara mudah untuk menentukan itu ya kita bisa melihatnya dari kontribusi penulisnya. Jadi sekali lagi, jangan asal nebeng nama Bapak Ibu, nggak baik. Anda menyalahi yang namanya etika publikasi, gitu ya. Itu kalau profesor-profesor yang menjadi mentoring saya itu menyebutnya, selalu bilang ke saya bahwa ya kalau nggak sanggup menjadi dosen, ya jadi guru aja, gitu ya. Karena kalau dosen itu tidak hanya monoton cuma mengajar, meneliti, mengabdi, melakukan pengabdian, tetapi juga harus menulis, gitu. Dimana kemudian jika ada penulis equal contribution ya, atau kontribusi yang sama, ini juga harus dicantumkan dalam artikel agar tidak ada kebingungan mengenai siapa yang berkontribusi lebih banyak gitu ya. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat ya terkait dengan
publikasi-publikasi yang tidak dibahas di dalam kebijakan kementerian dan juga tidak memiliki nilai kum di dalam pengajuan jabatan akademik dosen. Kemudian ada penulis yang tidak berkontribusi, itu tidak boleh dimasukkan sebagai penulis, ya, dalam hal apapun. Jadi yang nebeng-nebeng nama, tolong sekarang sudah dirubah mindsetnya, tolong sudah dirubah sikapnya, perilakunya, bahwa kita tidak boleh tuh asal-asal hanya cuma nebeng nama, apalagi tidak memiliki kontribusi sama sekali. Kemudian ada yang disebut dengan revisi dan tanggapan terhadap komentar review, ya. Jadi setiap artikel yang dikirim ke jurnal atau melalui proses peer review, itu penulis harus memperhatikan dengan serius setiap komentar dan kritik dari reviewer, serta memberikan jawaban atau revisi yang sesuai. Nah, kemudian ada artikel itu harus disiapkan untuk direvisi dengan itikat baik, bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formal saja, Bapak Ibu. Nah, artikel yang sudah ditolak oleh satu jurnal sebaiknya tidak langsung dikirim ke jurnal lain tanpa melakukan revisi yang diperlukan atau menyesuaikan dengan komentar yang diterima, gitu ya. Jadi, ada kalanya kalau kita submit ke jurnal itu, Bapak Ibu, misalnya ditolak, itu tolong diperbaiki dulu gitu, minimal disesuaikan dengan template-nya gitu ya. Terutama kalau di jurnal internasional bereputasi itu kita hanya cuma merubah gaya penempatan referensinya seperti itu gitu. Ada yang menggunakan penomoran, ada yang menggunakan nama dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah penghindaraan konflik kepentingan, ya. Jadi kita menghindari konflik kepentingan. Jadi penulis itu harus mengungkapkan segala bentuk konflik kepentingan yang mungkin mempengaruhi penulis atau hasil penelitian. Misalnya jika ada sponsor ataupun afiliasi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, nah hal ini juga harus diungkapkan dengan jelas. Nah, contoh misalnya jika sebuah perusahaan afirmasi, ya, atau farmasi mendanai penelitian tentang obat-obatan misalnya, maka konflik kepentingan harus diungkapkan dalam artikel tersebut. Nah, biasanya yang paling mudah itu kita ucapkan di acknowledgement. Itu yang biasanya saya lakukan seperti itu. Kemudian ada penyalahgunaan data, ya. Jadi penyalahgunaan data itu misalnya penulis harus menghindari manipulasi data untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, semua data yang disajikan itu harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contohnya mengubah hasil percobaan agar sesuai dengan hipotesis yang ingin diuji atau menyembunyikan data yang tidak mendukung temuan yang diinginkan. Ini tidak diperbolehkan gitu, Bapak Ibu. Jadi kita itu harus berlaku adil atau jujur gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah penghargaan kepada reviewer atau editor gitu ya. Ini jarang sekali nih orang-orang yang semacam ini ya. Jadi ada orang yang minta tolong untuk direviewkan, diberikan masukan, tapi tidak ada tidak ada ucapan terima kasihnya gitu loh. Gitu. Minimal ucapan terima kasihnya di acknowledgement-nya gitu. Itu penting Bapak Ibu untuk memahami hal tersebut. Jadi penulis itu harus memberikan penghargaan yang layak kepada reviewer dan editor yang telah membantu dalam proses peer review. Nah, mereka memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas penelitian yang dipublikasikan. Nah, berikutnya itu kalau kita berbicara tentang etika penelitian ya. Jadi kalau etika penelitian itu mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti selama seluruh proses penelitian. Nah, etika ini melibatkan perlindungan terhadap subjek penelitian, integritas ilmiah, dan kewajiban peneliti terhadap masyarakat ilmiah gitu. Nah, aspek-aspek dalam etika penelitian misalnya ada persetujuan ada persetujuan informasi gitu ya. Ada persetujuan informasi di mana peneliti itu harus memastikan bahwa subjek penelitian yang diberikan atau informasi yang diberikan itu harus jelas mengenai tujuan, prosedur, dan risiko yang mungkin timbul dari penelitian tersebut. Nah, persetujuan sukarela dari subjek penelitian itu harus didapatkan sebelum melakukan penelitian, terutama pada penelitian yang melibatkan manusia ataupun hewan. Nah, contohnya misalnya sebelum melakukan penelitian medis pada pasien, peneliti harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pasien yang bersangkutan setelah memberikan informasi yang memadai. Berikutnya itu adalah
keamanan dan kerahasiaan dalam penelitian gitu. Nah, peneliti itu juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi dan menjaga keamanan informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian. Nah, data pribadi harus dilindungi dan hanya digunakan untuk tujuan yang telah disetujui oleh subjek penelitian. Nah, contohnya misalnya kita menggunakan kode ataupun anonimasi ya untuk menghindari pengungkapan identitas subjek gitu. Kemudian menghindari plagiarisme dan pemalsuan data ya. Jadi seperti dalam etika publikasi, peneliti itu harus menghindari plagiarisme atau pemalsuan data. Nah, setiap data yang dihasilkan harus akurat, tidak dibuat-buat dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contohnya misalnya menggunakan data yang tidak sesuai, dalam hal ini misalnya mungkin mengarang ya, hasil percobaan agar sesuai dengan hipotesis yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu adalah objek dan berpihakan dalam penelitian ya. Jadi peneliti itu harus berusaha menjaga objektivitas dalam setiap tahap penelitian, di mana mereka itu harus menghindari bias yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, ketika melakukan penelitian dengan dana sponsor, peneliti itu harus berhati-hati agar hasil penelitian itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan sponsor. Dan yang tidak kalah penting itu adalah tanggung jawab sosial dalam penelitian. Nah, peneliti itu harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan dari penelitian mereka. Kemudian penelitian itu harus memiliki manfaat sosial yang jelas dan harus dilakukan dengan pertimbangan terhadap dampak terhadap masyarakat. Nah, contohnya misalnya peneliti dalam bidang kedokteran juga harus mempertimbangkan aspek riset mereka berpotensi menimbulkan bahaya bagi pasien atau kelompok tertentu ini. Selain itu adalah hak subjek penelitian. Nah, peneliti itu harus menghormati hak subjek penelitian, termasuk hak untuk menarik diri dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Nah, selain itu, peneliti juga harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua subjek penelitian tanpa diskriminasi. Nah, transparansi dalam metodologi, misalnya peneliti itu harus mempublikasikan metode penelitian dengan jelas, sehingga hasil penelitian itu dapat diaplikasikan ya oleh peneliti ataupun dapat direplikasi oleh peneliti lain. Transparansi ini juga bisa melibatkan pengungkapan keterbatasan atau potensi bias dalam metodologi tersebut gitu. Nah, praktik tidak etis dalam memberikan authorship ya. Jadi memberikan authorship tanpa kontribusi substansial adalah praktik yang tidak etis dan bertentangan dengan pedoman internasional. Nah, hal ini bisa merusak integritas ilmiah dan memberikan penghargaan yang tidak layak kepada individu yang tidak memiliki kontribusi. Nah, praktik ini juga menimbulkan konflik kepentingan dan dapat merusak kredibilitas jurnal serta reputasi penulis utama. Nah, penyelesaian masalah biasanya melibatkan editor jurnal atau lembaga penerbit. Nah, ada yang disebut dengan integritas ilmiah, yaitu kita menjaga ini keaslian dan kejujuran dalam penulisan ilmiah. Ada penghargaan yang adil, yaitu kita memberikan kredit hanya kepada orang yang berkontribusi nyata, dan reputasi dan kredibilitas, ya, mencegah kerusakan reputasi jurnal dari penulis tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, banyak jurnal-jurnal yang contohnya misalnya discontinue, nah itu adalah salah satunya seperti ini. Jadi tidak memiliki kontribusi sama sekali, tapi dilibatkan di dalam penulisan artikel. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan guest authorship ya, atau penulis tamu gitu. Nah, ini guest authorship itu adalah seorang yang disebut penulis meskipun tidak berkontribusi nyata. Nah, biasanya individu ini berstatus seperti misalnya profesor terkenal ataupun eksekutif ya, tapi jarang sekali hal ini terjadi gitu, terutama kalau yang profesor ya. Biasanya mereka pasti akan memiliki kontribusi ya, entah itu menyiapkan fasilitas dan lain, entah itu membiayai penelitiannya dan lain sebagainya gitu. Nah, praktek ini dianggap tidak etis ya, karena menciptakan kesan kontribusi palsu. Nah, hal ini itu merusak integritas dan kejujuran dalam publikasi akademik. Kemudian yang berikutnya itu adalah honorary author atau penulis kehormatan, di mana penulis kehormatan itu adalah seorang yang dicantumkan sebagai penulis hanya karena status atau hubungan, bukan karena kontribusi ilmiah. Misalnya hubungan antara dosen senior sama dosen junior, kayak gitu ya. Biasanya menjadi bulan-bulanan itu dosen-dosen junior itu.
Nah, praktek ini itu bertentangan dengan pedoman ICMGA, ya, gitu. Nah, ini yang menuntut kontribusi substansial. Jadi, itu ada hubungannya dengan ini ya, Committee of Medical Journal Editors, gitu. Nah, itu menjaga publikasi dalam kunci integritas penelitian dan kredibilitas akademik. Nah, ini yang seringkali terjadi, ghost authorship, ya. Jadi ghost authorship itu adalah kontributornya itu signifikan, tetapi tidak diakui sebagai penulis di dalam artikel. Jadi dia yang melakukan penelitian, kemudian mungkin menulis, tapi dia tidak ditulis tuh di dalam artikel. Itu disebut ghost authorship. Jadi bahkan yang tidak sama sekali berkontribusi justru ada di dalam artikel gitu. Nah, biasanya penulis yang diabaikan dalam daftar karena alasan profesional atau komersial itu nggak boleh ya, semacam itu. Kalau misalnya penelitian itu dilakukan bersama mahasiswa, ya mahasiswa juga harus ada di situ gitu. Nah, praktik ini itu merusak kejujuran publikasi dan menyembunyikan kontribusi nyata dalam penelitian. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan gift authorship ya. Gift authorship. Jadi gift authorship itu memberikan status penulis pada yang tidak berkontribusi secara substansial. Nah, konsekuensi etisnya itu adalah melanggar prinsip etika publikasi yang mendasari penelitian ilmiah. Praktik ini tentu dilarang, bahwa penulis fiktif merusak kredibilitas akademik dan integritas jurnal. Dampak negatifnya apa dari praktek-praktek pelanggaran etika publikasi yang tidak etis ini? Ya, jadi ada yang disebut dengan integritas ilmiah. Jadi mengikutsertakan penulis yang tidak berkontribusi dapat merusak integritas ilmiah dan keadilan ya. Kemudian ada penghargaan yang tidak sesuai ya, penghargaan yang tidak layak ini. Jadi praktek yang memberikan penghargaan yang tidak sesuai dengan individu yang berkontribusi yang bisa merugikan mereka yang benar-benar bekerja keras dalam penelitian tersebut. Nah, jadi ada konflik kepentingan ya. Juga ada kebijakan jurnal. Nah, sebagai besar, jurnal ilmiah itu memiliki pedoman yang ketat sebagai yang mengenai siapa yang boleh disebut sebagai penulis. Jadi mengabaikan etika penulisan ini bisa mengakibatkan penarikan artikel atau bahkan sanksi terhadap penulis atau bahkan penulis tamu atau yang disebut dengan gift authorship ya, yang diketahui bahwa mereka tidak berkontribusi secara signifikan gitu ya. Jadi itu bisa itu kita email ke editornya bahwa yang ini itu tidak memiliki kontribusi sama sekali gitu. Kemudian pedoman etika authorship menurut ICMAGA gitu ya. Nah, jadi ada ICMAGA itu menetapkan bahwa penulis harus memiliki kontribusi substansial dalam perencanaan atau perancangan, metodologi, analisis data, dan penulisan artikel. Dukungan administratif ataupun persetujuan akhir tanpa kontribusi ilmiah tidak cukup untuk menjadi penulis. Jadi yang misalnya membiayai, itu kita lihat tuh, dia seberapa besar dia membiayai tersebut gitu. Nah, transparansi dan pencatatan kontribusi sangat penting agar tidak terjadi kebingungan dan praktik etis tidak etis dalam penulisan ilmiah. Jadi misalnya kita melakukan perancangan dan konsep penulisan, nah itu bisa itu diakui di dalam sebagai kontributor dalam penulisan. Dia merancang atau melakukan metodologi pengumpulan data, nah itu juga bisa kita akui gitu. Nah, analisis dan interpretasi juga kita akui sebagai penulis. Kemudian penulisan dan revisi ya, jadi konseptual dalam penulisan itu juga bisa kita akui sebagai penulis di dalam artikel gitu. Nah, dampak negatif dari praktek pelanggaran ini jadi memberikan autor tanpa kontribusi menurunkan kredibilitas dan kualitas penelitian. Nah, hal ini itu dapat menimbulkan masalah akademik bagi penulis yang tidak berkontribusi saat evaluasi karir ataupun promosi. Nah, ini yang akan terjadi misalnya banyak tuh orang-orang yang naik jabatan akademik dosen tetapi dengan cara-cara yang tidak benar gitu ya. Terutama kalau beberapa bulan kemarin ya, terutama di tahun 2024 itu banyak kasus-kasus guru besar yang abal-abal, ceritanya seperti itu. Nah, praktek ini tuh juga berpotensi menyalahgunakan kredit ilmiah, menciptakan ketidakadilan dan mengurangi penghargaan bagi penulis yang benar-benar bekerja keras. Jadi ada penurunan kredibilitas ya, menurunkan kendalaan hasil peneliti.
masalah akademik, jadi ada risiko evaluasi karir dan promosi yang negatif, dan penyalahgunaan kredit, jadi mengurangi keadilan dalam dunia akademik. Nah, cara mencegah pelanggaran etika publikasi, itu yang pertama itu kita harus menetapkan kriteria authorship yang jelas, ya, sesuai penulis, disetujui oleh semua penulis yang berdasarkan kontribusi signifikan sejak awal penelitian. Kemudian ada pencatatan kontribusi. Nah, saat catatan kontribusi setiap penulis secara transparan itu dijelaskan kesetaraannya berkontribusi bila perlu, gitu ya. Sama mengikuti pedoman ICMJE, ya. Jadi kita patuhi pedoman dari ICMJE agar penulis itu sesuai dengan standar etikanya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Ini kita jadikan sebagai pembelajaran ya, terkait dengan etika publikasi maupun etika penelitian. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.